Oke, selamat datang kembali di channel Java Aquatic Indo. Ya, jadi kali ini gue bajak ya, gue jadi hostnya. Nah, jadi di sini gue mau membahas sesuatu yang sangat penting bagi hampir seluruh pengguna atau pemain aquascape ya di Indonesia pada khususnya. Karena apa? Jadi kalau di Indonesia ini lebih kebanyakan orang itu sibuk setting, sibuk ke aquascape, sibuk ke desain gitu kan. Jadi kalau bikin sesuatu itu tidak memperhatikan faktor-faktor yang penting. Nah, salah satunya yang mau gue bahas di sini adalah sistem. Nah, lebih ke arah filtrasi. Jadi itu salah satu faktor penting yang sering diabaikan oleh teman-teman yang main aquascape di Indonesia. Nah, di belakang gua ada salah satu contoh aquascape yang seharusnya sudah mature ya. Jadi poinnya adalah kalau misalkan aquascape yang sehat makin mature, makin jauh dari masalah. Tapi di sini kasusnya, ini tank lama ya nih? Tank lama. Berapa lama? 9 bulan. 9 bulan itu waktu yang sangat cukup sekali untuk membuat sebuah ekosistem itu berjalan dengan baik dan juga mencapai level mature. Cuma di sini kasusnya semakin lama semakin bermasalah. Nah, ini menarik untuk kalian simak nih. Mumpung gua ada di sini, gua pengen share pengalaman gua dan dengan apa yang gua lihat dengan informasi dari Pak Niko ya. Jadi di sini ada timbul dua masalah yang sangat terlihat jelas. Yang pertama adalah staghorn ya. Jenis alga staghorn yang nempel di bagian yang tidak terkena arus sama sekali ya. 1, 2, dan yang kedua adalah di dalamnya ini. Nih, yang paling penting nih, paling jelas. Ini ada satu lapisan bakteri yang dinamakan cyanobacteria. Jadi ini baunya luar biasa. Nah, kalau ini sih sebenarnya sudah bukan masuk alga ya, tapi udah ke bakteri. Kalau staghorn masih alga ya. Nah, jadi ini salah satu kasus di mana kita abai dalam mengatasi masalah dalam filtrasi. Kalau diperhatikan, tanknya besar, filternya kecil. Nah, jadi ini salah satu ya, salah satu bentuk kita harus bisa menghitung apa yang seharusnya diperlukan di dalam aquascape. Nah, di sini mungkin penyebabnya adalah media filtrasinya kurang ya, ditambah mungkin juga tidak sesuai karena mungkin ini bawaan ini ya. Bawaan dari mesinnya gitu maksudnya. Jadi medianya ya, jadi ini salah satu, pokoknya ini salah satu contoh kalau kita tidak menggunakan media bakteri media filter yang kurang sesuai. Nah, di sini Niko mau menjelaskan apa sih yang seharusnya digunakan supaya ini tidak terjadi nih. Coba. Di sini udah ada dua produk nih ya dari Vivaria. Yang pertama adalah Super Bioball ya. Bentuknya seperti ini. Dan satu lagi adalah Super Bioring, bentuknya seperti ini. Nah, jadi di sini gue mau ngajak kalian semua untuk paham apa kegunaan sebenarnya yang sangat vital dari dua produk ini. Nah, dimulai dari sini nih. Apa nih? Ini apa dan gunanya untuk apa? Supaya ini tidak terjadi. Untuk Super Bioball sebenarnya gunanya analah sama seperti media bakteri yang lain. Plusnya adalah dia juga porositasnya besar. Dia juga salah satunya bisa create anaerobik sama aerobik yang lebih banyak. Tapi yang jelas kegagalan pertama di tank ini adalah flow rate. Ya, flow rate yang kurang besar. Mungkin medianya bawaan juga karena waktu itu terlalu dikit ya. Dan kita nggak tambahin lagi medianya. Ya, jadi tidak sesuai, kurang sesuai jumlahnya. Nah, yang kalian harus pastikan yang namanya media bakteri itu ada kebutuhannya. Misalnya contoh ini 1 liter itu untuk maksimal 100 liter. Kalau yang ini maksimal di 200 liter. Oh, jadi ada keterangannya di sini ya? Ya, ada keterangannya nih di sini. Jadi ada panduannya bagi kalian yang mau mencoba atau mengetahui berapa banyak sih yang diperluin gitu untuk rumah bakteri rumah bakteri gitu kan. Nah, kalau aquascape ini kan apalagi nih karena banyak banget. Kalau kita memang kadang-kadang selalu melawan yang diaturkan suhu-suhu ini.
Karena kita juga bikinnya tuh ikannya banyak. Ikannya banyak, rumputnya juga kayak gila. Nah, jadi terjadilah masalah. Jadi kalau misalnya kita mau pakai rumah bakteri yang benar, ini yang namanya heavy bioload. Heavy bioload itu kalau misalnya 100 liter, 200 liter, berarti ini kalau heavy bioload mungkin 1 untuk 100 liter. Jadi pakainya harus lebih banyak. Untuk menghandle kondisi yang lebih banyak. Mungkin kalau misalnya kondisinya lebih dikit, nggak masalah. Oke. Jadi ini lebih berfungsi untuk ini ya. Jadi semakin banyak ruang untuk bakteri baik itu berkembang, jadi masalah juga bisa semakin lebih sedikit gitu. Jadi kenapa? Karena aquascape itu mengajarkan kita untuk membuat sebuah ekosistem alami ya. Jadi sedikit mungkin hanya boleh zat kimia yang boleh masuk. Bahkan kalau bisa tuh 0 sama sekali, termasuk media filternya. Jadi mekanikal itu sangat tidak disarankan. Makanya untuk membuat sebuah aquascape diperlukan bahan yang 100% alami. Salah satunya di media filtrasinya. Kalau misalkan kebanyakan dari kita nanti ada yang pakai karbon aktif, ada yang pakai kadam zeolit gitu kan. Jadi itu beda konteks, karena kalau misalkan pelihara ikan kosong dan juga membuat sebuah ekosistem itu hal yang sangat jauh berbeda. Makanya diperlukan rumah bakteri. Karena 50% ekosistem yang ada di dalam aquascape itu sangat dipengaruhi oleh bakteri pengurai yang baik. Kalau misalkan bakteri pengurainya nggak hidup, nggak akan mungkin bisa tercipta ekosistem yang bagus gitu. Makanya diperlukan rumah bakteri dalam jumlah yang mencukupi di dalam kebutuhan tank tersebut gitu. Dan ini disimpan di dalam media filter gitu. Makanya hal seperti ini nggak akan mungkin terjadi kalau misalkan kita cermat dalam ini ya, memilih jumlah bakteri atau apa yang bakal kita masukkan ke dalam media filter gitu. Nah ini pengen gua tanya tadi, bedanya apa sih super bioring dan juga super biobol, biar teman-teman nggak gagal paham nih. Jadi penggunaannya ini lebih ke arah apa, kok ini lebih ke arah apa nih? Sebenarnya yang kayak super bioring ini banyak kan kita pakai lebih ke arah karena kan porositasnya kalah besar ya. Ini lebih besar daripada ini nih. Jadi ini porositasnya 2 kali lipatnya dia. Yang mana? Yang ini. Yang ini, oke. Jadi karena porositasnya lebih besar, nah dia itu biasa kita gunakan akuarium yang lebih kecil. Kalau ini. Oh yang ini. Ya ini bisa kayak tipe kayak aquascape atau akuarium air laut atau yang bentuknya akuarium. Oke. Sebenarnya yang bioring ini biasa kita kejarnya ke akuarium yang main di ikan doang. Banyak kan mungkin anak-anak predator, gitu. diskus, karena dia porsinya lebih besar, sehingga kalau bisa dimasukin di keranjang, enggak langsung full lah. Ya, gitu kan? sampahnya juga nggak nempel. Kalau misalnya ini kan jorok ya, jadinya kan sampahnya dalam. Nah ini sampahnya lebih nggak jorok dan banyak aerobik, dan biasa kalau untuk substrat bawah, ini juga mungkin akan ngasih ruang oksigen dia. Oke. Jadi ini perbedaannya ada di mana lu menggunakannya ya, gitu. Menggunakannya. Jadi paham, karena kan kalau misalkan sepintas orang bingung ya. Mana yang harus gue beli nih gitu. Jadi kalian harus tahu dulu untuk apa dan juga seberapa besar akuarium dan juga jenis filtrasi yang digunakan gitu. Kalau misalkan SAM mungkin ini ya. Ya, SAM mungkin kita disarankan pakai ini. Ya, kalau misalkan kalian menggunakan SAM filter, disarankan menggunakan super bioring. Ya, kalau sistem ini atau karena ada backnya ya. Ya, atau air tawar ini nggak ada backnya. Oh iya, maksudnya kan ada back. Tinggal pakai backnya. Ya, backnya terpisah yang kayak kos kaki itu. Ya. Atau talang lebih cocok. Karena ini ini nggak terlalu kecil juga, jadi agak gampang ya. Kalau misalkan biasa kan ada tir-tirnya gitu kan, itu ruang-ruangnya masih agak kecil, jadi ini langsung dimasukin juga nggak masalah. Cuma ingat, sebelum dipakai cuci dulu. Karena ini ada debu-debu dikit ya, jadi jangan, baiknya udah beli itu ada debu-debu hancuran. Nah seperti ini bagusnya dibuang dulu, karena nanti malah membuat keruh airnya ya. Jadi ini harus dicuci dulu, ingat. Nah kalau untuk di akuarium tapi yang udah jadi, pastikan nyucinya pakai air akuarium ya. Ya, jadi biar satu air. Ya, biar nggak parameternya beda ya. Jadi ini bakterinya juga masuk. Nah sekarang yang pengen gua kasih tahu juga ke kalian semua, tadi kita udah bahas di depan ya. Apa yang terjadi kalau misalkan media filtrasi itu tidak sesuai? Jadi diperlukan biologikal yang sangat cukup di sebuah aquascape itu, baik di dalamnya ataupun di dalam media. Jadi ini salah satu contoh yang kekurangan hal-hal penting tersebut. Nah ini
salah satu contoh yang berkecukupan. Makanya hasilnya beda, beningnya beda, hasilnya beda. Jadi walaupun kalau kita perhatikan porsi tanaman mungkin hampir sama ya, karena ini kan akuariumnya jauh lebih besar. Cuma ini jauh lebih sehat karena yang digunakan juga sesuai, mumpuni, dan medianya juga, media bakterinya juga sesuai. Jadi jauh dari masalah ya. Jadi itu salah satu bukti bahwa kita tidak boleh main-main dengan apa yang dibutuhkan oleh filtrasi gitu. Makanya masalah media ini sangat sering kita abaikan. Jadi bagi kalian yang sedang atau mau setup aquascape ya, ini lebih ke aquascape mungkin ya, jangan sampai kita mengalami hal seperti ini. Ini bakal repot sekali ya. Jadi harus dimulai dari nol, dari prepare, kita langsung mempersiapkan apa yang seharusnya ada. Di sini gue mau ngasih tahu sebuah produk nih ya. Ini oke banget, ini dari gue pribadi. Gue udah setup ratusan akuarium Vivaria ini ya. Jadi maksudnya ini dulu gue mendapatkan media seperti ini tuh harus dengan harga yang sangat mahal di produk tertentu ya. Jadi di produk-produk yang lain itu nggak ada. Nah sekarang Vivaria udah ngeluarin bro. Jadi ini benar-benar ngebantu banget bagi scaper kita nih ya, gua juga sama, untuk menghemat biaya tapi mendapatkan hasil yang baik. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan ongkos dan duit ekstra kalau misalkan kita mau bikin sebuah aquascape yang baik, karena banyak yang abai itu karena dari faktor harga nih ya. Harga mahal banget, jadi harga nggak sesuai. Ya udahlah, pakai busa aja lah, pakai biobol aja lah yang murah meriah. Jangan, sekarang udah ada yang murah dari Vivaria ya, worth it, sangat worth ya. The Aquatic Freak merekomendasikan. Beneran, nggak bohong ya. Jadi ini sangat ngebantu banget bagi kalian yang ingin mendapatkan rumah bakteri dengan kualitas yang sangat baik. Datang ke Jafarif, dia kasih no tipu. Nah itu aja udah dibantu dengan Jeffrey untuk penjelasan, mungkin lebih yang untuk tipe aquascaper. Jadi biar ada orang yang memang mungkin sangat lebih mengerti untuk aquascape di dalam bidangnya, untuk menjelaskan produk-produk pilihan kalian sendiri. Kembali lagi seperti yang tadi dibicarakan rangkuman dari Bro Jeffrey, untuk masalah produk dengan harga biasa kan kita relatif untuk cari barang, cari yang bagus itu biasa mahal. Nah ini kalian bisa dapat dua barang ini, Super Bioring ini hanya dengan harga cukup Rp30.000 atau Rp29.900 aja. Berapa? Rp29.900. Serius? Kok murah banget? Ya murah banget, dan ini di harga Rp49.900. 40? Nah, dulu pengen dapat kayak begini 350.000 kalau nggak salah, 350.000. Jadi ini sih parah, hampir 10%-nya aja bro. Luar biasa. Nah itu aja mungkin. Thank you so much for watching our video again. Don't forget to follow Aquatic Freak di Jeffrey Aquatic Freak. Dia punya Instagram di Jeffrey Bucek Christian. Ataupun kita punya Tokopedia juga di Jafarif, dan kita punya Instagram di Jafarif, kita punya Tokopedia di Java Aquatic Indo. Thank you so much, happy aquascaping and take care.